Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di makam Cut Nyadin, tepatnya di Sumedang. Dan sekarang saya bersama Bapak Asep Rusnandar. Beliau merupakan orang yang menghadang makam Cut Nyadin setelah bapaknya yang bernama Dadan Rusnandar. Beliau merupakan orang yang tahu betul tentang perjalanan hidup Cut Nyadin di Sumedang. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita dengarkan cerita atau penjelasan dari Pak Asep tentang Cut Nyadin selama di Sumedang hingga akhir hayat. Terima kasih kepada Adene atas pertanyaan tentang sejarah Ibu Cut Nyadin. Dan saya punya cerita sejarah Ibu Cut Nyadin. Sumber beritanya itu langsung yaitu dari bapak saya, Dadan Rusnandar. Dadan Rusnandar ini langsung ceritanya yaitu dari Ibu Siti Khadijah ya, yang merawat mendampingi Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang. Nama saya Asep, selaku pengelola penjaga makam tanah Ibu Cut Nyadin di sini. Dan saya sebagai juru kunci yang punya sejarah ini untuk bertanya tentang sejarah Cut Nyadin. Jangan sembarangan karena ada beberapa versi tentang sejarah Cut Nyadin sehingga tidak klop atau tidak cocok. Sedangkan saya lebih kuat cerita langsung, sumber berita langsung dari yang merawat Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang. Awal mulanya tuh begini, Ibu Cut Nyadin bisa ketangkapnya itu atas laporan panglimanya, yaitu Teku Panglaut. Nah, kenapa Teku Panglaut ini laporan ke Belanda? Karena dia merasa kasihan melihat seorang perempuan sudah tua tinggal di hutan belantara, takut ada apa-apa dengan binatang buas. Sehingga dia datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap, tetapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun gak boleh, termasuk disentuh pun gak boleh. Nah, kemudian tepatnya tanggal 6 November 1905 maka Ibu Cut Nyadin dijemput dan dibawa ke markas Belanda di Aceh. Kemudian singkat cerita Ibu Cut Nyadin dibawa ke Jakarta oleh Belanda ini dengan satu juru bicara dan satu pengawal. Sesampai di Jakarta, Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi, tetapi Ibu Cut Nyadin bicara, boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana. Jangankan saudara, kenalan pun nggak ada. Istilahnya itu asal bicara. Nah, sesuai dengan perjanjian, maka Belanda membawalah ke Sumedang. Dan setelah di Sumedang, diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang yang bernama Eyang Mekah atau Eyang Surya Maja. Nah, setelah menyerahkan, Belanda dengan juru bicaranya ini kembali lagi ke Aceh, ke markasnya. Dan yang ditinggal di Sumedang adalah Ibu Cut Nyadin dan Teku Nana, pengawalnya itu yang berusia 15 tahun. Nah, kemudian Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar Sumedang yang membangun Masjid Agung Sumedang, ulama pertama di Sumedang yang bernama Kiai Haji Sanusi. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Ibu Cut Nyadin ini dibawa oleh Kiai Haji Sanusi ini ke rumahnya dan tinggal di rumahnya Kiai Haji Sanusi, dirawat khusus oleh cucunya yaitu Ibu Siti Khadijah. Nah, di sini Ibu Cut Nyadin bisa komunikasi hanya dengan keluarga Kiai Haji Sanusi karena bahasanya yaitu bahasa Arab yang bisa nyambung. Karena Ibu Cut Nyadin orang Aceh, bisa bahasa Arab dan bahasa Aceh. Di sini pun keluarga Kiai Haji Sanusi bahasa Arab dan bahasa Sunda. Nah, setelah itu Ibu Cut Nyadin entah malam atau esoknya cerita tentang suaminya Teku Marjohan yang di Aceh, walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Ketakutan keluarga Kiai Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Nah, di sini Ibu Cut Nyadin ada kegiatan yaitu mengajar ngaji kepada anak-anak di lingkungan Masjid Agung Sumedang, umumnya di Sumedang. Nah, Ibu Cut Nyadin saking dicintai oleh murid-muridnya sehingga Ibu Cut Nyadin dipanggil sebagai Ibu Suci. Ya. Nah, kemudian tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini meninggal dan pertanggungjawaban dilanjutkan oleh anaknya yaitu Haji Husna. Dan tidak lama kemudian Ibu Cut Nyadin pun tepatnya tanggal 6 November 1908 dia juga meninggal. Ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Bu Cut Nyadin? Karena kalau ke Aceh jelas tidak mungkin, sebab satu dalam pengasingan pada waktu itu, kedua tidak tahu alamat dan terlalu jauh. Cuman kata Haji Husna menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot
karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Ki Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Ki Haji Sanusi. Nah, itu sejarahnya Ibu Cut Nyadin. Tetapi jangan sampai ada yang percaya, atau kita harus tahu sumber berita dari mana. Karena versi sejarah Ibu Cut Nyadin sampai ada yang mengatakan bahwa Bupati Sumedang menjemput ke Jakarta, menjemput Cut Nyadin ke Jakarta. Apakah Belanda ada komunikasi dengan Bupati pada waktu itu? Kita nggak tahu, sebetulnya bukan itu ya. Hanya seperti itulah yang saya ceritakan, itu pun saya cerita langsung dari sumber berita, yaitu Ibu Siti Khadijah. Baik, berarti untuk perjalanan hidupnya hingga akhir hayat sudah seperti itu. Nah, sekarang banyak kita dengar ataupun kita baca-baca di media tentang penggunaan hijab. Nah, untuk Cut Nyadin, bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa foto-foto yang tersebar Cut Nyadin tidak menggunakan hijab itu adalah foto yang salah. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam komplek makam ini, foto Cut Nyadin yang dipajang itu tidak berhijab sepenuhnya seperti apa yang diberitakan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang keaslian foto tersebut. Terima kasih, itulah yang saya harapkan untuk menjelaskan kepada semua masyarakat Indonesia tentang Ibu Cut Nyadin tidak pakai hijab atau jilbab. Itu memang benar ya. Ibu Cut Nyadin tidak pernah pakai hijab atau tidak pernah pakai jilbab. Secara logika zaman dulu tidak ada hijab atau jilbab ya. Ini adalah pakai selendang tipis yang dikerudungkan, yang namanya kerudung. Jadi Ibu Cut Nyadin benar, dia tidak pernah lepas dari kerudung. Tapi kita harus tahu kenapa tidak pernah lepas. Karena pada waktu itu selendang tipis seperti ini dipasang ke sini, kemudian dikesinikan. Setelah di belakang ini dipakai tusuk konde, sehingga itu tidak akan lepas. Nah, yang dikatakan tidak pernah lepas dari kerudung itu memang karena itu pakai tusuk konde. Nah, kalau ininya tetap tutup buka, dan malamnya pun dia kalau mau tidur tetap dibuka kerudungnya itu. Jadi kalau tidak sampai bilang tidak pernah buka, tidak tidak lepas dari kerudung atau itu bohong. Ibu tetap seperti mau tidur dia buka kerudung, mau mandi buka kerudung. Itu. Jadi tentang kerudung ini, seandainya kita tidak tahu, pasti janganlah mengutik-ngutik atau mengusik tentang jilbab atau kerudung ini. Itulah yang saya boleh dikatakan secara langsung saya kena teguran ketika ada orang Aceh yang menggantikan foto ini. Dan foto ini saya simpan di tempat istirahat saya, diganti dengan foto yang baru itu. Katanya itu sebagai Cut Ratna Komala, istri Panglima Polim. Sehingga dia menegur kepada saya bahwa itu bukan foto saya. Dan saya gantikan lagi foto ini pada waktu jam 12 malam. Itulah. Berarti ini adalah sosok aslinya Cut Nyadin yang ada di foto ini ya. Baik, berarti ini adalah salah seorang sumber yang sangat jelas dan sangat bisa kita percayai sebagai acuan untuk mempelajari sejarah Cut Nyadin, yaitu seorang pahlawan Aceh yang hari ini makamnya di Sumedang. Sedikit ini kalau ada yang menceritakan, siapapun pendengarnya, coba to the point, kasih pertanyaan, sumber berita ini dari mana? Seandainya baca buku atau dilihat di YouTube, udah buka aja sendiri, buka YouTube, nggak perlu nanya ke orang itu. Ya misalkan ada yang saya buat dari YouTube atau ya nggak usah jawab itu mah. Jadi yang penting harus jelas sumber beritanya dari mana, karena ini adalah sosok pahlawan nasional ya, pahlawan negara, ibu kita semua. Jangan sampai disebarluaskan atau bikin versi yang bukan-bukan. Ya, itu aja pesannya. Terima kasih atas kesempatannya dan penjelasan dari Pak Asep. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemirsa dan terutama kepada seluruh pemuda atau generasi Aceh, supaya tidak salah dalam mengkonsumsi informasi atau sejarah tentang Cut Nyadin. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang Aceh berjodoh dengan orang Sunda. Berarti yang satu mau pulang ke sana, yang satu lagi berarti masih ada di sini kan Bapak? Yang satu Kan cuma berdua waktu itu, juru bicaranya itu kembali lagi bersama Belanda pulang ke Aceh. Jadi yang di sini cuma Ibu Cut Nyadin dan pengawalnya itu Teku Nana.
Nah seperti itu gambar itu, semua orang tidak bisa menceritakan itu. Coba lagi di mana? Itu kan gambar itu ketika di Aceh, ketika mau diberangkatkan. Yang sebelah kiri Teku Nana, seperti yang tengah Ibu Cut Nyadin, yang sebelah kanan itu juru bicaranya, kemungkinan itu Teku Panglaut. Di belakang itu yang dua itu keluarganya, itu ketika di Aceh mau diberangkatkan. Dan coba dilihat, diperhatikan benar-benar baik-baik bahwa itu kakinya Ibu Cut Nyadin itu dirantai.